Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semuanya sudah sarapan? Sarapan sangat baik ya untuk memulai kegiatan kita ya, setiap paginya. Baik, seperti biasa, silahkan sebelum kita belajar berdoa dulu. Silahkan siapkan Bu. Duduk, siap. Sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas 11 DKV 6. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan absen dulu seperti biasa. Untuk hari ini, yang tidak masuk siapa saja? Diki. Kenapa? Diki sakit. Terus? Arna? Izin. Fahri? Izin. Baik, kelas 11 DKV 6. Hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Kita bertemu lagi, kita berjumpa lagi dengan keadaan yang sehat, sempurna tanpa kurang apapun, alhamdulillah. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita ice breaking dulu supaya kita lebih fresh untuk menyiapkan pembelajaran kita atau belajarnya jadi lebih enjoy, lebih enak. Ice breakingnya yaitu clue-nya jangan lupakan orang ketiga. Ingat ya, jangan lupakan orang ketiga. Saya garis bawahi, jangan lupakan orang ketiga. Clue-nya apa? Jangan lupakan orang ketiga. Siap? Siap. Siap? Siap. Oke, baik. Saya dan Arifun sedang belajar bahasa Indonesia dengan Adit. Salah. Ulangi lagi, seperti contoh yang tadi. Saya dan Arifun sedang belajar bahasa Indonesia di kelas 11 DKV 6 dengan orang ketiga? Orang ketiganya? Adit. Adit, betul sekali. Terima kasih Jamila. Paham tidak? Lagi, ingat, orang ketiganya jangan dilupakan. Ya. Satu kali lagi. Saya dan Umi sedang bernyanyi lagu Balonku dengan orang ketiganya Reva. Orang ketiganya Reva. Terima kasih Umi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menyusun teks prosedur. Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, minggu sebelumnya, minggu ini kita akan mempelajari mengenai menyusun teks prosedur. Oke, kompetensi dasarnya yaitu menyusun atau memproduksi teks prosedur baik secara lisan maupun tulisan. Indikator yang dapat dicapai yaitu Anda dapat menulis teks prosedur dengan baik. Tujuannya untuk pembelajaran hari ini yaitu Anda dapat membuat
teks prosedur dengan kebahasaan yang baik dan benar sesuai dengan strukturnya yang sudah kalian pelajari minggu-minggu yang lalu. Gitu. Kira-kira untuk mempelajari teks prosedur itu atau mohon maaf, kira-kira untuk membuat teks prosedur itu kalian harus mengetahui tentang apa saja sih? Langkah-langkahnya selain itu? Tujuannya? Material? Penutup. Itu adanya di apa? Adanya di struktur. Ada berapa strukturnya? Ada 4. Oke. Ada 4. Apa saja? Baik. Ingat ya, yang namanya struktur itu tidak boleh diacak. Kalau 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Tidak boleh 3 dijadikan nomor 1, 1 dijadikan nomor 4, dan seterusnya. Itu harus berurutan. Struktur teks prosedur ada 1. Oke, tujuan, material, langkah-langkah, dengan penutup. Kalian sudah mengetahui semua dari minggu lalu. Nah, sekarang kita kuatkan lagi di minggu ini. Untuk menyusun teks prosedur, kalian harus tahu kaidahnya apa, strukturnya apa, ya kan? Kalian sudah dapatkan itu? Sudah dapatkan itu? Sudah dari minggu yang lalu. Baik, nanti pertemuan sekarang ini, saya akan membuat kelompok. Kelompoknya secara acak. Baik, di sini saya sudah memegang seperti arisan yang nanti kalian akan pegang satu-satu. Saya akan berikan satu-satu acak. Ini untuk kalian berdiskusi atau berkelompok. Nanti saya berikan satu-satu. Di dalamnya ada kata yang menunjukkan struktur. Strukturnya tadi ada berapa? Ada 4. 1. Tujuan, material. Nah, nanti yang dapat penutup, kalian bergabung dengan penutup. Yang dapat material, kalian bergabung dengan material. Paham sampai sini? Silakan bagikan dan buka. Sudah memegang semuanya? Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Semuanya dapat? Dapat. Coba buka. Sekarang perintahnya, kalian cari kelompok kalian masing-masing sesuai dengan tulisan yang kalian sudah pegang. 1, 2, 3. Baik, di sini kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang saya akan bagi nama kelompoknya saja atau pakainya angka saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 6. Mohon maaf, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat ya, kelompoknya tidak menggunakan nama, tapi melainkan angka saja. Kelompok 1 mana, 2 mana, 3 mana, 4 mana, 5 mana. Gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan dari minggu-minggu yang lalu, dari awal, pada akhirnya nanti kalian itu akan memproduksi teks prosedur. Tapi sesuai dengan jurusan kalian masing-masing. Kalian jurusannya apa? DKV apa sih DKV itu? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Oke, seperti teman-teman yang lain, kemarin saya sudah masuk di TBSM, ada yang membuat teks prosedur tentang menyalakan motor misal, karena TBSM gitu kan. Terus ada yang membuat teks prosedur mengganti ban atau mengganti oli. Nah, sekarang kalian itu kan DKV. Coba sekarang tugas kalian, sekarang diskusikan dulu apa yang akan kalian ambil. Topik apa yang akan kalian ambil yang nyambung dengan jurusan kalian DKV ini. Paham sampai sini? Paham?
Silakan kalian diskusikan terlebih dahulu sebelum membuat atau menyusun teksnya. Kalian diskusikan topiknya dulu, apa yang kalian akan ambil mengenai langkah-langkah atau cara-cara apa yang kalian ambil itu mengenai DKV. Bisa dipahami sampai sini? Silakan mulai dari sekarang. Semuanya sudah menentukan topiknya masing-masing? Oke, mulai dari kelompok 1, apa yang akan kalian buat? Membuat video, berarti langkah-langkah atau cara membuat video. Kelompok 2, cara memotret. Cara memotret, langkah-langkah untuk memotret. Baik. Yang ketiga, nyalakan dan mematikan komputer. Oke. Yang keempat, mencetak foto. Oke, siap. Terus, yang terakhir, membuat poster. Masing-masing sudah punya topiknya ya. Nah, kalian masih ingat kan yang kemarin itu, yang kalian ambil itu termasuk ke dalam karakteristik apa, jenis apa? Sederhana kah? Masih ingat nggak? Sederhana, terus kompleks atau apa kemarin? Protokol. Nah, menurut Jamila dan teman-teman yang lain, tadi apa? Membuat video itu kira-kira masuknya ke dalam apa? Prosedur apa? Sederhana, kompleks atau sederhana atau kompleks? Kompleks ya. Oke, yang kedua. Memotret, kira-kira itu termasuk ke dalam sederhana, kompleks atau protokol? Kompleks. Kompleks ya? Langkah-langkahnya panjang? Panjang. Memotret itu langkah-langkahnya panjang. Oke. Yang terakhir deh. Sampel dulu yang membuat apa tadi, poster ya? Poster itu termasuknya ke dalam apa, Nak? Prosedur apa? Protokol. Membuat poster. Protokol. Betul. Oke. Baik. Lanjut. Kalian kan sudah memegang topiknya masing-masing. Ada yang membuat poster, ada yang membuat atau memotret, ada yang menyalakan komputer, termasuk sederhana ya berarti ya ini ya. Sekarang tugas kalian diskusikan membuat atau menyusun teks yang sudah kalian tentukan tadi sesuai dengan topiknya masing-masing. Bisa dipahami sampai sini? Silahkan mulai dari sekarang kalian buat teksnya. Ingat, harus ada tujuannya, materialnya, langkah-langkah baru penutup. Paham ya sampai sini ya? Sebelum kalian melakukan diskusi secara berlanjut, ada yang mau tanyakan? Bu, saya Adit ingin bertanya, yang ditulis itu berupa bagan atau kalimat ya, Bu? Oke, sekarang kalian membuat atau menyusun teks prosedurnya itu cukup menggunakan kalimat. Seperti yang sudah kalian ketahui, contoh-contohnya seperti yang kemarin. Jadi bukan berupa bagan ya, tapi kalimat, ada tujuan, terus materialnya apa, nanti kalian sebutkan di situ, baru langkah-langkahnya. Misal yang pertama, siapkan bla 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 sampai penutup. Tuh. Bisa dipahami sampai sini? Paham ya, Dit ya? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya Umi, saya ingin bertanya, jika saya mencari referensi tentang teks prosedur itu melewati internet atau buku, boleh tidak? Oke, terima kasih. Ada pertanyaan, katanya kata Umi, boleh nggak sih Bu, ketika kita menyusun teks prosedurnya, kita cari referensi juga lewat internet atau buku? Boleh, boleh banget. Jadi nanti kalian diskusikan, kalian misal mau membuat teks prosedurnya, cari-cari dulu di internet bagaimana referensinya, tidak apa-apa. Supaya nanti hasilnya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup?
Silakan mulai dari sekarang kerjakan. Oke, semuanya sudah selesai untuk berdiskusinya? Hasilnya sudah ada? Hasilnya sudah ada. Baik. Di sini saya sudah memegang bola salju. Kenapa dinamakan bola salju? Oh, karena warnanya putih. Selain itu, bulat. Gitu. Kalau dingin, kira-kira dingin nggak ya ini? Apa tidak? Oke, permainannya, caranya nanti yang akan presentasi itu saya akan menyalakan lagu, melemparkan bola salju ini. Nanti kalian akan saling lempar. Ketika lagu tersebut berhenti di kelompok itu, maka kelompok itu yang akan presentasi. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, paham ya? Bisa dimulai? Oke, kita mulai dari sekarang. Tolong harap kondusif. 1, 2. Baik, ternyata kelompok 1 yang mendapatkan bola salju ini. Artinya, berarti kelompok 1 ini yang akan maju presentasi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, yang di depan ini kelompok 1, materinya atau topiknya mengenai video sinematik ya. Oke. Video sinematik ini akan dipresentasikan oleh kelompok 1, perwakilannya yaitu Siti Jamilah. Silahkan. Jadi, membuat video sinematik ini sangat menarik bagi kamu yang aktif membuat video. Konten untuk dibagikan melalui media sosial. Tentu menghasilkan perekaman video yang mengandung unsur sinematik. Di dalamnya melebihi action. Nantinya akan membuat banyak orang menarik melihat video sinematik yang menghasilkan. Mana membuat proses perekaman video sinematik saat ini semakin mudah dilakukan. Salah satunya menggunakan handphone atau kamera. Terus alat-alatnya ada kamera tripod, foto, aplikasi edit seperti Catur, AM, Sigma, dan lainnya. Berikut langkah-langkahnya, memperhatikan kondisi cahaya sekitar supaya hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, opatkan fitur canggih yang dibekali oleh smartphone atau HP yang bagus. Menggunakan button stabilizer atau fitur stabilisasi seperti tripod. Mengikuti sinkronis videografi pas tepat atau mengikuti suasana atau gerakan dari kamera tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 mengenai video sinematik. Ada yang mau menanggapi untuk kelompok 1 atau bertanya? Bu, saya Yuli. Saya ingin menanggapi dari kelompok 1. Langkah-langkahnya sudah sangat jelas sesuai cak prosedurnya dan kami bisa mengikutinya. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan atau menanggapinya lagi? Adit, mau nanya katanya. Silakan. Saya Adit ingin bertanya, yang dijelaskan kelompok 1, apa yang dimaksud video sinematik? Tentunya membuat video sinematik ini sangat kekinian ya. Banyak kreator-kreator atau aplikasi lain, banyak juga yang membuat video sinematik itu di media sosial. Itu akan menghasilkan like dan
akan menghasilkan data nantinya dari aplikasi tersebut. Contohnya seperti TOS dan lain. Oke, terima kasih. Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan. Baik, kalian kan sudah menyusun, tadi sudah berdiskusi, sudah menyusun teks prosedur dengan baik. Langkah-langkahnya sudah cukup baik sesuai dengan struktur dan kaidahnya, sehingga kita semua bisa mengikutinya jika ingin mempraktikkan gitu kan. Nah, pada akhirnya kan seperti itu ya, membuat teks prosedur itu. Oke, hasil yang sudah kalian hasilkan ini, teks prosedurnya itu nanti minggu depan harus dibuat video. Jadi seperti konten kreator yang sudah dijelaskan oleh Jamila tadi, kalian ini misal tentang video sinematik. Video sinematik berarti nanti ada backsoundnya, ada penghantarnya gitu. Kalau enggak ini kelompoknya Reva, kelompok 3 mengenai apa tadi topiknya? Menyalakan komputer. Menyalakan komputer ya benar-benar ada komputernya, cara-cara menyalakan komputer bagaimana di shoot. Itu. Nanti dibikin video, diberikan langkah-langkahnya. Jangan lupa kelas, nama kelompok, siapa saja, baru nanti langkah-langkahnya seperti itu. Dan nanti kalian seperti biasa di-upload di TikTok, di IG, ataupun di YouTube. Jangan lupa kalau di IG sama TikTok nanti tag saya. Paham ya sampai sini ya? Baik, untuk pelajaran hari ini mengenai menyusun teks prosedur, jadi kesimpulannya menurut kalian itu apa? Oke, Jamila? Menurut saya, pembelajaran kali ini memahami teks prosedur atau melakukan teks prosedur sangatlah penting. Karena kalau kita tidak melakukan atau memahami dari teks prosedur, kita akan menghasilkan hasil yang tidak valid atau tidak sesuai ekspektasi. Iya, terima kasih Jamila ya. Kayak ada lagi yang mau menambahkan untuk menyimpulkan pertemuan kali ini? Saya Reva, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu sebelum menyusun teks prosedur, kita harus mengetahui struktur dan kaidahnya dari teks prosedur tersebut agar kita mendapatkan hasil yang maksimal. Maksimal, betul. Jadi ketika kita mempelajari atau menyusun teks prosedur itu, kata Jamila dengan Reva, pada akhirnya ya kita nanti supaya si pembaca, si pemberi informasi ini kan kita ya, si pembaca itu bisa mengikuti informasi yang kita bagikan gitu dengan maksimal. Makanya kita harus tahu langkah-langkahnya dulu, kita harus tahu cara-caranya dulu. Bagaimana sih caranya? Ya kita sudah membekali ada struktur prosedur, ada kaidah kebahasaannya gitu. Semangat lagi? Semangat lagi? Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah pertemuan kali ini kita sudah selesai. Semoga minggu depan kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang sehat sempurna tanpa kurang apapun. Untuk materi minggu depan masih melanjutkan, sekarang menyusun hanya lebih ke praktik ya. Cukup ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.